Seiring perwakilan suku Seribu Tangan meneriakkan 4 kata, "Ksatria Pedang," seluruh orang di tempat itu langsung gempar. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi secara terbuka menggunakan tubuh manusia milik Ling untuk bertarung. Beberapa kali sebelumnya, semua itu terjadi di ruang bawah tanah atau di bulan, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Namun hari ini, di hadapan seluruh ras peradaban purba, ia benar-benar menggunakannya. Dunia mengetahui bahwa generasi pertama, Asu, adalah ras yang bodoh dan buta tanpa kebijaksanaan, sehingga mereka tidak meninggalkan jejak apapun dalam sejarah umat manusia. Keberadaan yang benar-benar seperti dewa adalah generasi kedua, suku Yihen yang nyaris sempurna. Yang terkuat, paling sempurna, mahakarya yang paling memuaskan bagi Sang Pencipta. Namun justru karena terlalu sempurna, hingga mereka memahami hakikat sejati alam semesta, maka mereka memilih untuk menutup diri. Seberapa kuatkah suku Yihen? Begini saja, jika pada waktu itu mereka tidak menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang tidak bermakna dan tidak memandang akhir dari seluruh siklus reinkarnasi sebagai laut eter, andai saja mereka sedikit lebih serius, maka tidak akan pernah ada yang disebut generasi ketiga, Dewa Druk. Dan sosok ksatria pedang di hadapan mereka ini, Ling yang juga disebut Nol, melambangkan awal dan akhir dari segala sesuatu. Dahulu, seorang diri dengan satu pedang, ia memperlakukan Dewa Druk seperti memotong sayuran 7 Raja Druk yang dulu tak tertandingi, yang pernah menghancurkan satu demi satu peradaban. Entah sudah berapa kali disegel olehnya. Itu, aura itu sangat kukenal. Ingatan itu tertanam di dalam gen. Tidak mungkin salah. Itu adalah ksatria pedang dari suku Yihen. Bentuk tubuh yang begitu sempurna, tekanan yang begitu mengerikan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ia berada di tangan kekacauan? Di antara ras peradaban purba, pandangan banyak perwakilan menjadi rumit. Ada yang menghela napas penuh penyesalan, ada yang memperlihatkan keserakahan dan hasrat, ada pula yang hanya menggeleng pelan, tetap bungkam tanpa sepatah kata. Namun kemunculan Ling bagi keempat ahli tingkat ksatria itu tak ubahnya seperti petir di siang bolong. Tekanan yang mengerikan itu, meskipun hanya berupa fluktuasi energi tingkat ksatria, tetap membuat mereka merasakan sesak napas. Perlu diketahui, kerikil kecil yang dilempar oleh seorang ahli jauh lebih mematikan dibandingkan shuriken di tangan orang biasa. Meski berada pada tingkat energi yang sama, pemahaman mereka terhadap kekuatan supranatural dibandingkan dengan Ling bagaikan langit dan bumi. Kroba tiba-tiba menoleh ke arah Zhang Yi dan meraung marah. "Kau memanggil bantuan luar. Ini tidak adil." "Ini adalah boneka tempurku." Zhang Yi tersenyum menyipitkan mata. "Perhatikan baik-baik, dia bukanlah makhluk kehidupan purba, jadi penggunaannya sah dan sesuai aturan." "Tidak, ini curang," Kroba meraung. "Bagaimana mungkin ini bukan makhluk hidup? Tubuhnya jelas memiliki aura eter." "Kalian berempat melawan satu orang saja boleh? Aku sendirian membawa satu boneka, malah dianggap curang? Jangan terlalu munafik. Lagi pula, kalau ini adalah tubuh asli Ling, buat apa aku buang-buang waktu bicara dengan kalian?" Zhang Yi mengangkat bahu. "Kalau kalian juga punya, silakan keluarkan sekalian." Zhang Yi tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Ling adalah salah satu kartu trufnya. Ia telah menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar, akhirnya menaikkan indeks kekuatan supranaturalnya hingga 55.000 poin. Jika tidak digunakan, bukankah itu pemborosan? Dalam kondisi sama-sama 55.000 poin, daya tempur Ling jauh melampaui dirinya. Karena pada titik ini, ia telah mencapai tingkat Omega, menyentuh keberadaan tak terbatas. Pilar udara milik Kong mengeluarkan dengungan, seperti angin yang menggeram. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Namun bagaimanapun, ini bukan kesatria pedang sejati. Bertarunglah. Gu Chawen menghela napas, seolah mengakui kenyataan yang tak bisa dihindari. "Kalau begitu lanjutkan, 4 lawan 2, keunggulan ada di pihak kami." Tatapan Ling tetap sedingin es dan salju. Ia melangkah setengah langkah ke sisi Zhang Yi,
menoleh memandangnya sekilas. Zhang Yi mengangguk padanya dengan nada lembut penuh bujukan. "Nona Ling, selanjutnya semuanya kuserahkan padamu." "Baik." Suara Ling sangat ringan. Ia menatap keempat ahli tingkat ksatria itu tanpa sedikit pun riak emosi di matanya. "Kita serang bersama. Itu hanya sisa jasad belaka. Apa yang perlu ditakuti?" Kroba meraung, dan keempat ahli tingkat ksatria itu serempak melancarkan serangan ke arah Ling. Namun Ling hanya mengangkat tangannya perlahan. Pedang penghakiman abadi terangkat ringan di tangannya, dan sebuah tirai pedang yang nyaris tak terlihat mengembang dari sekeliling tubuhnya, seolah menyelubungi dunia dengan lapisan kain tipis. Wilayah pedang tanpa wujud. Mahkota angin milik Kong menekan ke bawah, menyentuh lapisan tipis itu, seolah diusap ringan dengan punggung jari. Seluruh garis angin terputus di tepi tanpa wujud, bukan tertahan, melainkan langsung lenyap tanpa bentuk. Kroba menerobos dari tepi tirai pedang dengan langkah seketika pembelah dunia. Rahang serigalanya menganga lebar, meriam penghancur ruang terbentuk di tenggorokannya. Punggung pedang Ling mengetuk ringan, disolusi eter. Meriam penghancur ruang seolah dikembalikan ke bentuk energi paling awal. Belum sempat ditembakkan, ia telah hancur tanpa suara di dalam rahang serigala. Dan dari tenggorokan Kroba, darah menyembur deras. Gusan mengaum sambil menerjang. Pukulan singgasana besi. Sebuah tinju berlapis zirah besi, menghantam dengan kekuatan, menghancurkan gunung, meledakkan gelombang energi yang sangat dahsyat, langsung mengarah ke tubuh Ling. Ling tidak mundur dan tidak menghindar. Pedang besar di tangan kanannya hanya mengayun ringan di udara. Cahaya pedang perak membentuk cincin yang mengembang dan bergetar keluar. Saat angin tinju Gushan memasuki cincin itu, serangan tersebut dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak ada, lalu lenyap tanpa bekas. Cincin pedang perak itu tidak kehilangan momentumnya, langsung menghantam tubuh Gushan. Gushan menerima serangan itu secara langsung. Wilayah zirahnya memucat. Aliran kekuatan supranatural di dalam tubuhnya seolah tercabut sebagian. Ia mendengus tertahan, dan tubuhnya terpental seperti peluru. Krak! Zirah besi di permukaan tubuhnya hancur. Darah mengalir deras, menetes ke tanah. Cincin waktu di mata tunggal Gucawen berputar liar. "Aku akan mencabut pedangnya." Dalam pandangannya, pedang milik Ling bukanlah senjata biasa, melainkan senjata kausalitas. Pada tingkat Ling, seluruh energi telah kembali ke bentuk paling primitif, yakni satu niat yang abadi, keberadaan yang dengan pemikiran individu mampu memengaruhi seluruh dunia material. Koridor cahaya mengalir. Cahaya yang lebih menyilaukan meledak dari mata tunggal emas itu. Lingkaran demi lingkaran cahaya emas saling bertumpuk, lalu tiba-tiba muncul di sisi Ling, melilit pedang di tangannya satu persatu. Ia benar-benar berusaha mencabut hubungan kausalitas itu dari tubuh Ling. Di mata Ling, kilatan ejekan tipis melintas. Ia mengikuti aliran kekuatan kausalitas Gucawen, dan cahaya perak muncul di kedua matanya. Cahaya itu dengan lembut menggeser arah kausalitas. Hubungan sebab akibat tersebut justru berbalik kembali ke tubuh Gucawen sendiri. Mata tunggalnya terasa nyeri hebat, dan dalam pandangannya, satu garis waktu lenyap seketika. "Ah!" Jeritan kesakitan keluar dari mulut Gucawen, darah mengalir dari mata tunggalnya. Benar-benar bodoh, berani menggunakan kausalitas terhadap sosok itu. Dia sendiri yang mencari kematian. Seorang perwakilan ras asing mencibir dingin, mengejek Gucawen. "Jadi inikah kekuatan suku Yihen?" Ujar perwakilan suku berkepala 3 dengan suara rendah. "Bahkan jika hanya sebuah raga kosong, itu bukan sesuatu yang bisa dihina oleh ras kelas 3 seperti ini. Semua orang di tempat kejadian sedang mengamati pertarungan ini dengan saksama." Tingkat pertempuran Ling telah mencapai lapisan yang sama sekali berbeda. Itu adalah pertempuran di ranah aturan. Bagi mereka, ini semua merupakan kesempatan belajar yang sangat berharga. Bahkan berkedip pun mereka enggan. "Memahami 3 bagian, gumam tetua, suku 1000 tangan. Sudah cukup untuk berdiri sendiri.
Zhang Yi juga tidak berdiam diri. Ia mempertahankan Shen Luo Wanxiang di luar tubuh Ling dan dirinya. Seperti dinding perisai tak terlihat yang menelan serangan-serangan yang tidak perlu untuknya. Tangan kanannya terus bergetar halus, garis potong, untayan dimensi terurai, bagaikan jaring tak kasat mata yang mengunci setiap langkah perpindahan seketika, kroba. Pada saat yang sama, ia juga memotong aspek petir, 9 pilar, yang sedang dipersiapkan Kong di kejauhan menjadi 9 aliran listrik bisu. Jarum detik di mata kirinya berjalan tenang ke depan. Setiap langkahnya menandai lebih awal titik jangkar, perampasan kausalitas milik Gu Chawen, agar Ling dapat menghindarinya. Ini sudah bukan 1 lawan 4, melainkan satu sistem serangan gabungan yang lengkap melawan sekelompok ahli, yang koordinasinya belum cukup padu. Raja Arthur bergumam. Serangan, pertahanan, prediksi masa depan, ditambah kekuatan tempur yang mencengangkan dari ksatria pedang. Kekacauan telah menyempurnakan segalanya hingga ekstrim. Tak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi 4 orang sekaligus. Memang layak disebut kekacauan. Di dalam hati, semua orang menghela kagum. Dia tetaplah dirinya yang itu, selalu bertindak dengan sangat mantap, tak pernah menyisakan celah sedikit pun bagi musuh. Lelucon ini seharusnya berakhir. Ling melangkah setengah langkah ke depan. Pedang penghakiman abadi di tangannya terangkat. Jelas ia telah kehilangan minat pada pertarungan saat ini. Seperti orang dewasa yang menginjak-injak 4 bayi. Apa menariknya? Yang terpenting, Zhang Yi tidak setuju jika ia membunuh ke-4 orang ini. Sehingga ia pun tidak dapat melahap sumber asal mereka. Karena itu, Ling malas membuang waktu dan menganggapnya sekadar pekerjaan membosankan. Maka, segerakan selesai dan pulang kerja. Wuxiang rantai dunia. Cahaya pedangnya bukanlah cahaya, melainkan batas aturan tak berwujud dan tak berbentuk yang mendorong maju. Ujung pedang terangkat, cukup untuk membelah kekuatan Dewa Raksasa Druk, lalu menyapu ke segala arah, menyerang tanpa pandang bulu 4 ahli ras asing. Biarkan aku duluan. Aku juga ingin melihat seberapa kuat suku Yihen yang legendaris itu. Gusan mengandalkan pertahanannya yang kuat dan menerjang paling depan. Ia meraung sambil menghantamkan satu pukulan. Energi yang bergelora mewakili ketidakrelaannya di dalam hati. Namun, hembusan tinjunya melemah di dalam ranah pedang. Baju zirah yang tebal pun retak lapis demi lapis. Pelat-pelat di dada Gusan pecah seperti kaca, menyingkap celah mengerikan di bagian dadanya. Darah, bagai air mancur, menyembur dengan suara puh. Kekuatan pertahanan yang paling dibanggakan oleh suku baja runtuh seketika di bawah satu tebasan pedang. Gusan. Suku baja serentak berseru kaget. Belum mati, kata Gu Chawen dengan tenang. Mundur dan simpan sisa kehormatanmu. Kong mundur 1 putaran di angkasa. Pilar udara menyatu menjadi satu garis putih yang lebih tipis dan lebih panjang, mampu menembus langit dan bumi. Hati angin penetrasi. Ia mencoba menembus semua batas tak berwujud dengan penampang sekecil mungkin. Seperti jarum yang menembus lapisan tirai sutra, Ling tidak mundur. Ujung pedangnya mengetuk ringan. Garis putih itu berhenti 1 inci di depan ujung pedangnya. Seolah tiba-tiba lupa bagaimana melakukan gerakan menusuk. Ayunan pedang bergetar, dan seketika itu juga hancur seperti percikan air. Kroba terengah-engah. Di mata serigalanya kembali muncul senyum samar yang mengambang. Kuat sekali, ia mengangkat kepala. Tapi aku tetap ingin menggigit 1 kali. Aku belum pernah mencicipi daging dan darah suku Yihen. Datanglah. Suara Ling seringan angin. Kau boleh mencobanya. Kroba menghilang. Kecepatannya terlalu cepat hingga mata telanjang sama sekali, tak mampu menangkap bayangannya. Dalam 1 langkah kilat, ia mendarat di sisi Ling. Moncong serigalanya seperti sabit, mulut menganga lebar, taring mencaplok ganas ke arah bahu dan lehernya. Namun sebelum giginya mendekat, kilatan pedang meledak, menyapu ke arah tubuhnya. Detik berikutnya, bahunya tergores tanpa suara oleh cahaya pedang. Darah panas menyembur. Cukup sampai di sini. Mata tunggal Gu Chawen mengalirkan darah. Ia membuka mata dengan susah payah, lalu menghela napas tak berdaya,
tanpa melancarkan serangan lagi. Dengan kemampuannya, ia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan eksistensi masa lampau. Ia tahu, lawan di hadapannya memang bukan sesuatu yang bisa ia tangani. Ini bukan lawan yang bisa kita kalahkan. Pertarungan ini, kita bisa mengaku kalah. Para pengguna kemampuan waktu lebih mampu melihat situasi dengan jelas dibanding yang lain. 4 lawan 1, menghadapi kekacauan generasi ke-6 saja sudah sedemikian sulit. Apalagi kini muncul lagi satu peninggalan kesatria pedang yang pemahamannya terhadap energi kemampuan telah melampaui cakrawala. Gu Chawen dengan tegas mengaku kalah. Tidak ada keharusan bagi mereka untuk mati-matian beradu dengan kekacauan. Paling jauh mereka menyerahkan wilayah Huaxu dan merebut tanah lain. Di bintang bumi, mangsa empuk berlimpah. Mengapa harus menggigit tulang yang paling keras ini? Zhang Yi juga tidak melanjutkan serangan. Mereka datang untuk mencari perdamaian, jadi ia tidak lagi menyerang keempat orang itu. Jadi, pertarungan ini dihitung aku menang. Tuan-tuan, kalian menepati janji, bukan? Masih ingat kesepakatan kita sebelumnya? Ujung bibir Zhang Yi mengulum senyum tipis, menatap 4 ahli di seberangnya. Gu Shan menatapnya beberapa detik, akhirnya tidak melanjutkan pertanyaan. Ia menekan tangan ke pelat dada yang retak. Ranah zirah perlahan menutup, namun luka berat membuat suaranya berat. Siap berjudi, siap kalah. Suku Baja akan menepati janji. Hanya saja, kami akan mengingat hari ini. Kekalahan Gu Shan tidak sepenuhnya ia terima dengan lapang. Ia kalah dalam pertempuran yang ia kira pasti menang. Di dalam hatinya, meski ia mengakui Zhang Yi, ia tidak mengakui seluruh kaum generasi ke-6. Baginya, di antara generasi ke-6, hanya Zhang Yi yang pantas ditakuti. Mengingatnya juga baik. Zhang Yi mengangguk. Aku juga akan mengingatnya. Kong mengeluarkan getaran suara di langit tinggi, entah seperti desahan atau tawa. Angin akan mengingat segalanya. Namun hari ini, angin mengubah arah sekali. Darah Kroba menetes dari dagunya ke rumput. Lukanya yang paling parah. Bagaimanapun, ia terkena tebasan pedang Ling secara langsung. Jika bukan karena Zhang Yi sengaja menahan diri dan tidak membiarkan Ling melancarkan serangan mematikan, keempat orang di hadapannya sudah menjadi mayat. Ia pun tidak mampu melanjutkan pertempuran, hanya bisa berkata dengan suara tertahan. Suku Serigala Gigi juga siap berjudi dan siap kalah. Namun ingatlah, ini bukan akhir. Suatu hari nanti, kami akan menagih kembali penghinaan ini. Di mata Kroba tampak keganasan. Zhang Yi pun tahu, kelak mereka masih akan kembali berseteru dengan lawan yang merepotkan ini. Ia sungguh ingin menebas makhluk itu sampai mati dengan satu pedang. Namun, mengingat masih banyak ras peradaban kuno yang kuat hadir di sini, ia tetap harus memasang sikap cinta damai. Untuk apa ini? Kami, generasi ke-6, paling mencintai perdamaian dan selalu mengutamakan berbuat baik kepada sesama. Semoga di masa depan, kita bisa mengubah tombak menjadi giok dan sutra. Zhang Yi berkata dengan wajah penuh penyesalan. Suku Zulong, suku Nash, suku Wuluan. Kami benar-benar percaya omonganmu. Gu Chawen menatap Zhang Yi dan Ling untuk terakhir kalinya. Di mata tunggalnya, lingkaran bekas gigitan emas gelap itu perlahan menjadi tenang. Kami tidak akan melanggar wilayah Huaxu, tetapi persoalan wilayah lainnya tetap harus terus dibicarakan. Angin di padang rumput akhirnya meniup sedikit kelonggaran pada senar yang menegang. Para manusia generasi ke-6 yang hadir duduk di tanah, terengah-engah sambil menarik napas panjang. Morgan menggosok kuat-kuat sudut matanya, berusaha memaksa rasa perih itu kembali ke dalam. Raja Arthur menegakkan ujung pedangnya. Detak jantung di balik pelindung dadanya perlahan berubah dari jenderang perang menjadi tabuhan militer yang stabil. Olip berdoa dengan suara rendah. Lambang salib digoreskan di udara membentuk lengkungan yang sangat kecil. Semua orang, mata mereka dipenuhi air mata. Itu adalah luapan emosi dan semangat. Manusia generasi ke-6, dengan mengandalkan Zhang Yi, telah merebut kembali martabat mereka. Setidaknya untuk saat ini, mereka bukan lagi daging empuk di mata ras asing. Tatapan semua orang tertuju pada Zhang Yi, memuliakannya laksana dewa.
Dialah harapan seluruh umat manusia. Zhang Yi berbalik menghadap mereka, suaranya lembut. Maaf telah membuat kalian semua tegang dan cemas. Rapat dilanjutkan, dan kita juga lanjut. Selanjutnya, kita bisa membicarakan klausul-klausul lain. Setelah 4 ras utama yang menargetkan negara Huaxu terdiam, wilayah negara Huaxu pun mendapatkan jaminan. Ling kembali berdiri di sisinya, diam-diam tanpa kembali ke ruang dimensi asing. Itu sendiri merupakan bentuk intimidasi terhadap pihak lain. Tidak ada lagi yang meragukan asal-usulnya, dan tidak ada yang berani mempertanyakan. Karena jawabannya telah ditunjukkan kepada mereka, tekanan dari kerjasama 4 ras justru ditekan balik. Serangan yang begitu kuat dan tak tertandingi menimbulkan rasa gentar. Di sekeliling ruang pertemuan, pandangan ribuan ras kembali terpusat pada meja bundar di tengah. Keributan mereda, suara para pembicara perlahan meninggi kembali. Angin masih berembus, menyapu daun-daun rumput, menyapu kepingan zirah, menyapu lapisan tirai pedang yang tak kasat mata. Langit di atas benua Australia tetap mendung, seperti lapisan penutup besi raksasa yang menekan di atas kepala semua orang. Kelabu besi yang panjang dan menekan membuat detak jantung terasa lebih berat. Di padang rumput luas masih tertinggal sisa-sisa gelombang pertempuran, bekas hangus, permukaan tanah yang runtuh, serta riak udara yang terkoyak. Di udara masih tersisa energi yang saling bergesekan, sesekali memercikan kilatan listrik biru putih yang kecil, seolah mengingatkan semua penonton bahwa barusan di tempat ini telah terjadi sebuah pertempuran yang mampu menulis ulang takdir manusia masa kini. Setelah menghentikan luka-lukanya secara sederhana, Gushan dari ras baju besi berkata dengan suara berat, "Kami mengakui bahwa negara Huaxu dapat mempertahankan wilayahnya secara utuh." Pembicara kedua adalah perwakilan ras Langit Kong. Suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan disampaikan melalui getaran udara, bergema langsung ke gendang telinga terdalam setiap ahli kuat yang hadir. Nada suaranya berlapis-lapis, membawa kesombongan khas yang memandang dari balik awan, namun jelas telah menahan diri beberapa tingkat. Dengan kekuatan tempur yang kalian tunjukkan saat ini, negara Huaxu memiliki kualifikasi yang cukup untuk terus eksis di permukaan planet bumi dan tidak termasuk dalam rencana pembersihan kami. Gushan dari ras baju besi mendengus pelan. Di benua ini, kekuatan apapun yang ingin bertahan hidup harus menunjukkan kemampuan. Barulah layak duduk di meja ini. Kalian telah membuktikan bahwa kalian memiliki kekuatan yang tidak kalah dari ribuan ras. 2 kata kekuatan yang ia ucapkan syarat makna. Maksudnya jelas, bukan karena belas kasihan terhadap negara Huaxu, melainkan pengakuan bahwa kekuatan tempur Zhang Yi cukup untuk menopang kedaulatan sebuah peradaban. Gu Chawen dari ras Titan menundukkan satu-satunya mata yang ia miliki. Di dalam mata tunggal itu berkelindan cahaya garis waktu. Ia menatap Zhang Yi dan Ling, lalu berkata dengan suara rendah, "Keberadaanmu lah yang membuat ras ini memiliki tiket untuk bernegosiasi." Nasib sebuah bangsa, sebuah negara, dipertaruhkan pada satu orang. Mungkin inilah alasan mengapa berbagai ras besar rela mengerahkan sumber daya tanpa sisa pada segelintir individu, membiarkan mereka tumbuh, lalu pada akhirnya melindungi satu ras. Di pihak ras serigala gigi, kesombongan mereka tak lagi tersisa. Luka-luka di sekujur tubuh Kroba merayap dan berdenyut di celah-celahnya, daging yang menyembuhkan diri masih terus bergeliat beregenerasi. Ia menggeram pelan, namun tidak lagi menepuk meja dan melontarkan ancaman seperti sebelumnya. Ia hanya menatap Zhang Yi, seakan memandangi mangsa yang untuk sementara belum bisa disentuh. Di kubu manusia, Morgan, Raja Arthur, Saladin, dan yang lainnya menghela napas lega. Tubuh mereka bersandar ke belakang, seolah baru saja muncul ke permukaan setelah hampir tenggelam, dan tarikan napas pertama benar-benar memenuhi paru-paru. Mereka terlalu paham apa arti momen barusan. Jika Zhang Yi gagal menahan tekanan, kesimpulannya hanya satu: wilayah negara Huaxu akan dibagi-bagi, bahkan mungkin langsung ditetapkan sebagai zona penyangga transisi.
Sama artinya dengan menjadikan satu peradaban sebagai tembok api untuk menahan laju ras lain. Bagi seluruh manusia generasi ke-6, itu adalah eksekusi perlahan yang dipaksakan. Namun sekarang, situasinya berubah. Bukan lagi manusia yang memohon untuk bertahan hidup, melainkan setidaknya satu peradaban manusia yang duduk di meja perundingan diakui sebagai wilayah yang tidak boleh dilanggar. Raja Arthur menekan suaranya saat berkata kepada Morgan, "Ini sudah cukup. Selama di bumi masih ada satu jengkal tanah yang bisa kita sebut dengan nama kita sendiri. Kita bukan ternak." Morgan mengangguk. Mata merahnya tampak jelas. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ujung jarinya masih bergetar tanpa henti. Namun Zhang Yi tidak menunjukkan ekspresi berlebihan apapun. Ia tidak menyombongkan diri, juga tidak sengaja memasang sikap pemenang. Ia tahu, wibawa memang sudah ditegakkan, tetapi setelah ini barulah masalah yang sesungguhnya. Karena pada saat itu juga, suara baru terdengar. Bukan berasal dari ras-ras yang barusan ditekan semangatnya, melainkan dari sudut yang sejak awal dia mengamati, tanpa pernah berbicara. Di sana berdiri beberapa sosok dengan aura yang agak aneh. Salah satunya mengenakan sesuatu yang tampak seperti jas laboratorium putih dari dunia lama. Tubuhnya bukanlah entitas fisik yang sepenuhnya stabil, melainkan seperti raksa setengah padat yang terus menyesuaikan bentuknya. Wajahnya menyerupai pemuda manusia, namun tanpa alis, tanpa batas pupil. Seluruh matanya seperti sumur yang dalam. Yang satunya lagi, seluruh tubuhnya diselubungi lapisan mirip kabut hitam. Kabut itu terus memadat membentuk wujud baru, kadang seperti jubah yang mengalir, kadang berdenyut perlahan seperti tentakel. Jika menatap terlalu lama, mata akan terasa nyeri, seolah dipaksa mengingat sesuatu yang seharusnya tidak diingat. Mereka selalu ada di sana, hanya saja tidak membuka suara. Seakan meremehkan untuk ikut campur dalam pertikaian beberapa ras tadi. Kedatangan mereka ke sini hanyalah untuk menyaksikan. Seperti pemburu yang duduk di balik bayangan, mengamati sekelompok binatang buas berebut wilayah, hingga detik terakhir barulah berdiri. Bukan untuk ikut memperebutkan, melainkan untuk mengumumkan siapa pemilik sesungguhnya dari ladang perburuan. Di pihak manusia, wajah Morgan berubah. Ia berbisik memberi peringatan. Hati-hati. Dua itu bukan ras purba biasa. Ia mengenali mereka. Karena Departemen Riset Columbia pernah menjalin kontak dengan wilayah Daoxy dan jurang nomor 51. Yang berjubah putih adalah perwakilan ras Ebes bernama Mengki. Yang berselubung kabut hitam adalah utusan ras mimpi buruk bernama Yinian. Nama dua ras ini dalam banyak arsip kuno ditandai sebagai target kontak berisiko tinggi. Peradaban yang mereka wakili bukanlah predator yang semata-mata mengandalkan tubuh fisik seperti ras serigala gigi, melainkan eksistensi dari peradaban yang jauh lebih maju. Perwakilan kedua ras itu menatap Zhang Yi dan Ling, lalu satu persatu mulai berbicara. Yinian dari ras mimpi buruk berbicara lebih dulu. Suaranya seolah muncul serentak di dalam benak semua orang, tidak melalui gendang telinga, melainkan langsung terukir di kesadaran, membuatmu tak bisa membedakan apakah saat itu ia sedang berbicara, ataukah itu pikiranmu sendiri. Ada satu hal yang ingin kami tanyakan dengan jelas. Nada bicaranya tenang, bahkan bisa dikatakan lembut, seperti seorang profesor yang sedang berdiskusi akademis. Engkau, kekacauan milik manusia generasi ke-6. Perempuan di belakangmu itu, asal-usulnya apa? Semua pandangan pada saat yang bersamaan tertuju pada Ling yang berdiri di belakang Zhang Yi. Yinian dari ras mimpi buruk, begitu membuka mulut, langsung mengarah pada keberadaan Ling. Ras Yihen, sisa jasad kesatria pedang, pernah menjadi eksistensi yang mampu mengejar ras druid dewa dan menebas mereka seperti memotong sayuran. Bahkan jika hanya berupa sisa jasad, itu sudah cukup untuk membangkitkan ketamakan banyak peradaban tingkat tinggi. Selama bukan orang bodoh, semua akan memahami betapa mengerikannya tingkat kepentingan dirinya. Ketika Yinian dari ras mimpi buruk membuka mulut, itu juga berarti bahwa ras mimpi buruk telah membidik tubuh manusia Ling.
Setelah mendengar ucapan Yinian, Ling perlahan mengangkat pandangannya. Di dalam matanya tidak ada sedikit pun gelombang emosi, hanya sebuah penilaian yang tenang. Tubuh manusianya memiliki raut wajah yang benar-benar standar dalam arti sesungguhnya. Simetris, tanpa sudut berlebih, tenang, dingin, namun tidak membawa niat membunuh yang berdarah. Ia seperti sebilah pedang panjang yang telah ditempa dan diasah dalam waktu yang sangat lama, dipoles hingga berkilau, menunggu untuk digunakan. Zhang Yi tidak menghindar. Ia tahu bahwa masalah ini cepat atau lambat pasti akan ditanyakan. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, karena ia berani secara terang-terangan membawa Ling keluar dan membiarkannya bertarung demi dirinya, maka ia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi situasi semacam ini. Karena itu, ia menyatakan fakta secara langsung. Dia adalah sesuatu yang ditinggalkan Istana Tianyu untukku. Pemberian dari ras Yihen. 2 kalimat singkat itu langsung membuat udara di tempat tersebut berubah drastis. Para perwakilan ras kuno, yang sebelumnya masih mempertahankan kesombongan, masih memegang pemikiran bahwa kami adalah penguasa sisa dari era sebelumnya. Ketika mendengar 3 kata ras Yihen, ekspresi wajah mereka jelas menjadi jauh lebih serius. Beberapa ras bahkan tanpa sadar duduk lebih tegak, seolah-olah sedang menghadiri sebuah pertemuan tingkat sangat tinggi. Meskipun mereka tidak pernah menyaksikannya secara langsung, ras Yihen pernah menjadi penegak hukum dan penentu keputusan di tingkat tinggi. Terlebih lagi, gelar 4 ksatria mereka sering muncul dalam legenda banyak era. Sebenarnya, di antara berbagai peradaban dan ras, jejak mereka pernah muncul dan semuanya berada pada level dewa tertinggi, eksistensi yang menyegel iblis ke dalam neraka dan tak tertandingi. Ksatria pedang, terlebih lagi, merupakan simbol kekuatan tempur yang paling murni dan paling ekstrim di antara mereka. Kabut hitam di mata Yinian sedikit beriak, seperti gelombang emosi yang sangat kecil. Ia berkata pelan, sepertinya dia memang benar-benar sisa jasad ksatria pedang. Pantas saja. Pantas saja dia memiliki tingkat penguasaan kekuatan super yang setinggi ini. Kami sangat tertarik padanya. Nada bicaranya tenang, seolah-olah sedang membahas peminjaman buku, lalu perlahan memandang ke arah Zhang Yi. Wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Zhang Yi, karena diselimuti oleh lapisan kabut hitam. Itu adalah kabut spiritual. Ras mimpi buruk adalah makhluk yang berada di antara ilusi dan kenyataan. Dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa ras mimpi buruk memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat, mampu menyerbu dunia mental orang lain dan membunuh tanpa jejak. Yang mulia kekacauan, bisakah Anda untuk sementara menyerahkannya kepada kami untuk kami teliti sedikit? Yinian mengajukan permintaannya dengan nada datar. Meski terdengar sopan, sama sekali tidak ada kesan memohon. Sebaliknya, lebih seperti sebuah perintah. Kami memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap ksatria pedang. Kami berharap dapat menguraikan jalur lompatan kehidupan dari sisa jasadnya. Kami tidak akan melukainya, kami hanya perlu meneliti strukturnya. Tenang saja, setelah penelitian kami selesai, kami akan mengembalikannya kepadamu. Suasana aula kembali menjadi tegang. Banyak pandangan dari ras asing tertuju pada Yinian dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya, cukup banyak pihak yang memiliki pemikiran serupa. Siapa yang tidak akan tergiur oleh sisa jasad seorang tokoh tingkat Omega yang pernah mencapai level legendaris, tak terbatas? Bisa jadi di dalamnya tersembunyi rahasia untuk menembus ke tingkat Omega. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Zhang Yi, ras-ras yang memiliki penjaga tingkat ksatria putih tidak berani mengajukan permintaan seperti itu. Tetapi ras mimpi buruk berbeda, kekuatan mereka jauh lebih besar. Posisi duduk Yinian berada di area inti meja perundingan jelas bukan setara dengan ras-ras seperti ras serigala bertaring atau ras baju besi-besi. Raja Arthur langsung berubah wajah. Morgan menurunkan wajahnya seketika. Yang mulia dari ras mimpi buruk, perkataan itu kurang pantas, bukan? Itu adalah hadiah dari ras Yihen kepada kekacauan. Bagaimana bisa dengan mudah diberikan kepada orang lain untuk diteliti? Itu juga merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap ras Yihen.
Morgan mengangkat nama ras Yihen, mencoba menakut-nakuti Yinian agar mundur. Beberapa perwakilan ras yang cenderung bekerja sama dengan umat manusia generasi ke-6 juga menunjukkan ketidakpuasan. Perwakilan ras seribu tangan mengangkat keempat tangannya dan menyilangkannya ringan di depan dada, sebagai sikap menyatakan tidak setuju. Namun, Yinian tidak memedulikan semua itu. Jelas ia telah terbiasa berbicara dengan logikanya sendiri, terbiasa berada pada posisi, aku memiliki kebutuhan, maka hal ini seharusnya dipenuhi. Aku sudah bilang, hanya meminjam untuk diteliti. Setelah selesai, akan dikembalikan. Kenapa? Apakah kalian umat manusia generasi ke-6? Bahkan tidak bersedia memberikan sedikit muka kepada ras mimpi buruk kami. Yinian menyapu semua orang dengan pandangan dingin. Terhadap Zhang Yi pun, ia tidak terlalu menaruhnya di mata. Jika kalian begitu tidak menghormati ras mimpi buruk, aku bisa saja marah. Ini sudah merupakan ancaman terang-terangan. Beberapa ras lain menunjukkan rasa ingin tahu. Ada yang sama-sama tergiur, dan ada pula yang sama sekali tidak peduli. Tempat yang barusan suasananya sempat membaik, kini kembali diliputi krisis besar. Semua orang menunggu jawaban Zhang Yi, karena jelas kekuatan Yinian jauh lebih mengerikan. Meskipun Zhang Yi mampu mengalahkan 4 kesatria putih besar, ia sangat mungkin bukan tandingan Yinian. Belum lagi, selain Yinian, di tempat itu masih ada ras-ras seperti ras jurang yang juga mengincar tubuh manusia Ling. Tepat ketika suasana menjadi tegang dan siap meledak, pada detik berikutnya, terjadi sesuatu yang tampak absurd dan membuat semua orang tercengang. Zhang Yi tersenyum. Senyumnya bahkan mengandung sedikit rasa santai, seolah-olah tidak terlalu peduli. Ia menatap Yinian dan berkata dengan sangat lapang, nadanya tenang. Boleh saja, karena Yang Mulia ingin meminjamnya untuk diteliti. Aku percaya ras mimpi buruk tidak akan mengingkari janji. Silakan ambil saja. Morgan hampir ketakutan setengah mati. Jantungnya mendadak mencelos. Hei, Raja Arthur juga menoleh. Sorot matanya penuh dengan keterkejutan seakan berkata, kau sudah gila? Dalam pandangan mereka, Ling bukan hanya kekuatan tempur, melainkan kartu truf, barang terlarang yang membuat semua ras iri. Dalam situasi seperti ini, sinyal melonggarkan sekecil apapun sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Namun Zhang Yi tidak menjelaskan apapun. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Ling berdiri di tempat dan tidak bergerak. Yinian dari ras mimpi buruk sedikit mengangguk, seolah merasa ini memang sesuai dengan logika, lalu melangkah maju. Langkah kakinya tidak mengeluarkan suara. Ia pada dasarnya tidak memiliki bobot dalam arti fisik. Ia mendekati Ling, mengangkat satu telapak tangan yang diselimuti kabut, seakan hendak dengan lembut meletakkannya di bahu Ling, seperti seorang peneliti yang akan menyentuh spesimen untuk mengekstrak struktur sampel. Pada saat itu juga, udara runtuh. Bukan ledakan energi yang brutal, melainkan keruntuhan seketika dari penindasan pada tingkat spiritual. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Namun seluruh dunia seakan ditekan tombol jeda. Warna-warna tersedot habis, dan kesadaran semua penonton dalam sekejap terasa seperti ditusuk oleh tak terhitung jarum tajam yang menancap langsung ke kedalaman otak mereka.